For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang karakteristik tes yang baik. Adapun anggota kelompoknya, saya sendiri Isyafita Diana Hani Amari sebagai moderator, Inayah Wulandari dan juga Himatun Aliyah. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian reliabilitas dan tujuan reliabilitas. Reliabilitas dalam evaluasi pembelajaran merupakan sifat yang ada pada data atau skor yang dihasilkan oleh instrumen. Reliabilitas dapat dikatakan merupakan sifat dari instrumen. Maksudnya, reliabilitas bukan bersifat dikotomis, tetapi merupakan rentangan yang biasanya dinyatakan dalam bentuk angka 0 sampai 1. Tujuan reliabilitas adalah mengkonsep satuan variabel dengan jelas. Setiap pengukuran harus merujuk pada satu dan hanya satu variabel. Sebuah variabel harus spesifik agar dapat mengurangi intervensi informasi dari variabel. Selanjutnya yaitu jenis-jenis reliabilitas. Ada beberapa macam jenis reliabilitas dan juga prosedur pelaksanaan pengukuran reliabilitas. Yang pertama yaitu teknik pengukuran ulang atau tes retest. Reliabilitas tes ini penting khususnya ketika digunakan untuk menentukan prediktor, misalnya tes kemampuan. Yang kedua adalah teknik belah dua. Pada teknik ini alat ukur disusun harus punya banyak item 50-60 yang mengukur aspek yang sama, di mana alat ukur tersebut diujikan pada tes, kemudian dihitung validitas itemnya. Yang ketiga yaitu teknik paralel atau equivalent form. Pada aspek ini dibuat dua jenis alat ukur yang mengukur aspek yang sama. Alat ukur tersebut diujikan pada tes yang sama, kemudian dicari validitas dari masing-masing jenis, di mana untuk mencari nilai reliabilitas ini dilakukan dengan mengkorelasikan skor total. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Yang pertama itu panjangnya tes. Semakin panjang tes evaluasi, maka semakin banyak jumlah item pembelajaran yang diukur. Yang kedua, penyebaran skor koefisien reliabilitas. Semakin tinggi sebaran, maka semakin tinggi estimasi koefisien reliabilitas. Yang ketiga, kesulitan tes. Tes normatif yang terlalu sulit ataupun terlalu mudah, skor untuk siswa akan menghasilkan reliabilitas yang rendah. Yang keempat, objektivitas, di mana siswa dengan kompetensi yang sama mencapai hasil yang sama. Ketika prosedur tes memiliki objektivitas yang tinggi, maka reliabilitas tes tidak dipengaruhi oleh prosedur teknis penskoran. Terima kasih Mbak Isya. Jadi yang selanjutnya yaitu validitas. Validitas itu artinya tepat atau benar. Jadi dapat diartikan sebagai ketepatan atau suatu kebenaran. Nah, apabila kata validitas ini dikaitkan dengan fungsi tes sebagai pengukur, maka sebuah tes itu dikatakan valid apabila tes tersebut dapat mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. Nah, artinya validitas itu kesesuaian antara materi ujian dengan materi yang telah dipelajari. Atau contoh lain itu misalnya alat termometer. Nah, alat termometer ini dapat dikatakan valid ketika untuk mengukur suhu tubuh, tetapi tidak dapat dikatakan valid ketika digunakan untuk mengukur suhu udara. Nah, macam-macam validitas itu ada validitas logis dan validitas empiris. Validitas logis itu penalaran. Jadi artinya validitas logis itu untuk
validitas logis untuk sebuah instrumen evaluasi itu menunjuk pada kondisi bagi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan penalaran. Nah, validitas logis ini ada dua macam, yaitu validitas isi dan validitas konstrak. Dan yang kedua adalah validitas empiris atau pengalaman. Jadi sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Misalnya seseorang itu dikatakan jujur, maka itu dapat dikatakan valid ketika orang tersebut dicap atau dikatakan dikatakan jujur oleh masyarakat sekitarnya. Nah, validitas empiris ini ada dua macam juga, yaitu validitas sekarang dan validitas prediktif. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi validitas yaitu kejelasan atau ketidakjelasan petunjuk tes. Yang kedua itu pembuatan butir soal, kemudian penyusunan butir soal, pola-pola jawaban, tingkat kesulitan butir soal, dan juga tingkat kesulitan siswa dalam memahami padanan kata dan struktur kalimat. Sekian. Terima kasih. Terima kasih kepada para pemateri. Jadi kesimpulannya, tes adalah pemberian suatu tugas atau rangkaian tugas dalam bentuk soal ataupun perintah yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Dan hasil dari pelaksanaan tugas tersebut dapat digunakan untuk menarik kesimpulan-kesimpulan tertentu terhadap peserta didik. Dan untuk karakteristik tes yang baik itu meliputi reliabilitas dan validitas. Reliabilitas merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui konsistensi pengukuran tes yang hasilnya menunjukkan keajegan, sedangkan validitas merupakan kesesuaian antara materi ujian dan materi yang telah dipelajari. Sekian dari kelompok kami, banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.